Setelah alur cerita The Books of Magic, kali ini serial Justice League Dark yang ada di era The New 52 memasuki alur cerita yang selanjutnya, yaitu The Death of Magic, yang terdiri dari 8 edisi buku komik Justice League Dark dari edisi ke-14 sampai edisi ke-21. Temukan cerita yang selengkapnya pada video ini. Inilah seluruh alur cerita Justice League Dark The Death of Magic. Semoga kalian suka. Yeah. Setelah kekalahan komplotan Nick Necro sebelumnya, saat ini masih di Nanda Parbat, tim keamanan Argus membawa Felix Faust, Dr. Mist, dan Nick Necro. Namun, apa yang mereka alami bagi John Constantine jauh lebih penting. Kemana Zatanna dan Timothy Hunter yang menghilang setelah oleh akibat ledakan cahaya yang keluar dari buku sihir The Books of Magic. Belum lagi fakta bahwa buku-buku itu sama sekali tidak seperti yang dia dan rekan-rekannya harapkan. Nah, untuk membantu hal tersebut, maka Steve Trevor telah merekrut Dr. John Peril untuk membantu menguraikan teknologi canggih yang tampaknya digunakan ke dalam buku sihir. Namun sayangnya, setelah dia memeriksanya, Dr. Peril malah menyatakan bahwa dia memerlukan waktu selama bertahun-tahun lamanya untuk dapat mempelajarinya. Sementara itu di sudut yang lain, Francis Amaya, Black Orchid, dan Frankenstein merasa bosan. Ya, daripada mereka duduk-duduk gak jelas di depan rumah House of Mystery, mereka pun sepakat untuk masuk ke dalam rumah untuk dapat melihat-lihat interior yang ada di dalam rumah tersebut. Sementara Orchid ditugaskan untuk tinggal bersama tim Constantine oleh Argus, Amy Winston alias si Princess Amaya tetap tinggal bersama mereka karena John Constantine telah berjanji kepadanya untuk mengembalikan batu portal Gemstone yang dicurinya, sehingga dengan batu itulah dia dapat kembali ke tempat asalnya, Nila. Sedangkan Frankenstein bagaimanapun juga dia memilih untuk tetap bersama tim karena rasa tanggung jawab terhadap Zatanna dan Timothy yang telah menghilang. Menurut Black Orchid, pernyataan Frankenstein tersebut sangat-sangat berarti. Ketiga pahlawan Justice League Dark pun akhirnya memasuki ke dalam rumah House of Mystery. Nah, di saat Black Orchid memanggil nama Amethyst, wanita itu berkilah agar memanggilnya dengan nama sebutan Amy saja karena dia beralasan nama panggilan Amethyst adalah nama panggilan di kalangan keluarganya saja. Ketika mereka memasuki ke dalam ruangan, Frankenstein merasakan ada aura yang tidak baik. Amethyst menyatakan di tempat itu sepertinya biasa-biasa saja dan terlihat rapi dan ada tempat tidur di ruangan kamar tersebut. Black Orchid pun menjawab mungkin saja ruangan ini terlihat bersih karena si Naal, iblis patuh yang menjadi pelayan di rumah House of Mystery yang telah membersihkannya. Di saat Amethyst melihat cermin di kamar itu, dia nih terkejut melihat tengkorak Frankenstein dan Black Orchid. Ternyata mereka dikejutkan dengan beberapa tengkorak hidup yang menyerang mereka. Kali ini mereka dihadapkan pada beberapa kejadian peristiwa yang aneh di dalam rumah House of Mystery. Tentu saja mereka membantai semua tengkorak itu dan bergegas berpindah ke ruangan yang lainnya. Namun ketika mereka bertiga pindah ke ruangan yang lainnya, mereka malah menemukan ada banyaknya orang-orang yang sedang berpesta topeng. Namun mereka disambut baik oleh orang-orang itu. Tapi ternyata ketika orang-orang yang mengenakan topeng pesta dansa itu membuka topengnya, ternyata mereka adalah manusia serangga yang akan dijadikan mereka santapan untuk makan malam. Mereka bertiga pun kemudian menyerang dan melarikan diri untuk ke ruangan yang lainnya. Tapi kali ini mereka malah menemukan ruangan yang isinya berbagai macam patung hiasan. Tapi ternyata patung-patung yang ada di ruangan itu menjadi hidup dan menyerang mereka. Meskipun mereka menyerang patung-patung itu, mereka memutuskan untuk lebih baik ya kabur saja.
Sementara itu di luar rumah House of Mystery, Konstantin sama sekali tidak menyangka Dr. Verrill baru saja menyatakan bahwa butuh bertahun-tahun lamanya untuk mempelajari teknologi pada buku sihir tersebut. Dan itu mana mungkin juga kan baginya untuk menunggu selama itu. Menurutnya ada yang lebih pantas untuk menelaah buku sihir itu. Dia adalah Madame Xanadu. Namun Madame Xanadu menjelaskan dia tidak mengerti dengan buku sihir itu. Tapi ya dia akan segera untuk mencoba mempelajarinya. Menurut Steve Trevor, prioritas utama mereka di saat ini adalah mengembalikan Zatanna dan tim Hunter. Dan dia pun menawarkan semua sumber daya Argus untuk membantu menelaah buku sihir The Books of Magic. Tapi menurut Dr. Perry, dia memiliki satu saran. Sarannya itu adalah jika Dr. Verrill bisa menggunakan kemampuan dari Dr. Mist untuk menyerap sihir, dia bisa menciptakan tanda energi yang identik sama yang digunakan oleh Timothy Hunter. Hal itu untuk dapat mengaktifkan buku sihir dan tentu saja itu akan memancing buku tersebut agar berpikir buku itu dapat diaktifkan kembali. Tanpa berpikir panjang, Steve Trevor pun setuju dengan idenya Dr. Mist untuk membantu mereka. Meskipun Dr. Mist telah mengkhianati Argus, Deadman yang juga diharapkan dapat membantunya, diharapkan Steve untuk menyelesaikannya. Jika gagal, ya kepala Deadman lah yang akan menjadi taruhannya. Deadman pun tanpa menolak menerima tugas dan amanah itu. Sekarang kita pun kembali ke dalam rumah House of Mystery. Ketiga orang yang memberanikan diri mereka masuk ke dalam rumah itu sekarang menjelajah lebih dalam lagi apa nih yang mereka temukan di dalam rumah itu. Ternyata kali ini mereka menemukan perpustakaan luas yang penuh dengan buku-buku yang ada di sana. Tempat cerita di dalamnya mencerminkan ruangan itu sendiri. Namun sayangnya pintu keluar dari ruangan itu telah menghilang. Nah, daripada repot-repot mencari jalan keluar rahasia yang ada di sana, Black Orchid membuat sebuah lubang yang ada di dinding di ruangan itu. Lubang itu pun kemudian terbuka ke sebuah ruangan aula dengan beberapa pintu yang berbeda-beda, yang kemudian mereka pun sepakat untuk berpencar agar memeriksa jalan keluar masing-masing pada setiap masing-masing pintu. Frankenstein dan Amy Winston kurang beruntung. Mereka menemukan pintu sebuah dapur dan ruangan yang isinya ternyata adalah tanaman dan kebun binatang. Tapi di saat Black Orchid menemukan satu ruangan yang sangat menarik, di situ dia menemukan di mana ruangan itu rupanya dia mengetahui selama ini John Constantine telah mengawasi seluruh komunitas metahuman dengan adanya beberapa kertas selebaran yang tertempel di papan buletin dan ada catatan penting di setiap kalangan metahuman. Black Orchid yang melihat beberapa file tentang dirinya dengan identitas rahasianya yang tercantum di dalamnya. Meskipun ruangan itu membuatnya sangat tidak nyaman, dia tidak memberitahu kedua temannya tentang ruangan itu. Berpindah kembali di luar rumah House of Mystery, Konstantin dan Madame Xanadu merasa bertanggung jawab atas apa yang terjadi pada tim Hunter dan Zatanna. Namun tiba-tiba ada suara dari dekat mereka yang meyakinkan mereka bahwa nasib bukanlah sesuatu yang bisa dikendalikan. Suara itu pun terungkap, ternyata itu adalah Phantom Stranger yang memunculkan dirinya di hadapan John Constantine. Dia merasa sedih karena tidak dapat membantu Zatanna ataupun Timothy Hunter. Tetapi Phantom Stranger malah datang untuk memperingatkan sebuah bahaya yang akan datang terhadap di dunia ini, dan untuk lebih memperingatkan kepada John Constantine bahwa dia harus memilih pihak dalam perang yang akan segera terjadi. Di sudut lain, di saat Constantine bertemu dengan Phantom Stranger, terlihat nih ada Pandora yang sedang menatap mereka dan cerita pun bersambung. Seorang pria yang mengenakan kostum berteknologi tinggi mendapatkan perintah atas atasannya melalui jaringan komunikasi bahwa di sekitar lokasi mereka berada yang disebut Will Area telah terdeteksi ada teleportasi yang tiba di sana. Perintah itu membuat si yang mengenakan kostum berteknologi itu yang terungkap bernama Fikar menjadi bertanya-tanya seberapa kuat anomali yang ada di sana. Atasannya itu pun mengatakan sangat kuat sekali sehingga membuat Fikar menjadi tidak sabar untuk menemukan asal anomali itu berada.
Ternyata Zatanna dan Timothy Hunter menemukan diri mereka berada di lapangan kecil yang ada di dalam hutan yang lebat. Tempat itulah yang sedang diburu oleh Vickar. Lokasi mereka berdua ini berada di Will Area, sebuah daerah yang belum pernah sama sekali mereka ketahui tempat apa dan di mana mereka berada. Dengan keadaan yang membingungkan, Timothy Hunter teringat apa yang mereka lakukan terakhir kalinya. Gara-gara membuka buku sihir, mereka sekarang berpindah ke tempat lain yang tidak pernah dia ketahui. Zatanna pun merasa bersalah dan meminta maaf kepada tim Hunter karena melibatkan dirinya dalam masalah ini. Meskipun tim Hunter sebenarnya hanya menginginkan menjadi seorang laki-laki normal tanpa memiliki kemampuan sihir. Sebelumnya, dia juga mendengar ada suara yang memanggilnya dengan sebutan The Master Hunter. Tiba-tiba, dum, ada hentakan kaki yang berbentuk raksasa yang hampir saja menimpa mereka. Sambil berkata, "Sini kau Hunter." Zatanna pun langsung responsif. Dia langsung menggunakan mantra terbaliknya untuk melawan raksasa itu. Dengan sihir mantra terbaliknya itulah kekuatan Zatanna ternyata sangat tidak biasa. Di tempat itu kemampuan sihirnya berada ke tingkat yang tak terduga. Mengetahui hal tersebut membuat Zatanna menjadi sangat gembira karena kekuatannya sangat dahsyat. Namun sayangnya membuat Timothy Hunter menjadi tidak menginginkannya. Menganggap Zatanna telah membunuh raksasa itu. Zatanna pun menjawab dia telah mengirim raksasa itu ke suatu tempat yang jauh dari mereka. Baru saja mereka menyelesaikan masalah yang menyerang mereka itu. Kali ini Zatanna dan tim Hunter dikejutkan dengan Vickar yang langsung menyerang mereka berdua. Vickar mengklaim bahwa penggunaan sihir yang mereka tempati itu tidak sah dan atas hukumannya mereka berdua harus mati. Vickar pun menyerang mereka berdua dengan sinar laser teknologinya. Zatanna langsung mencoba untuk meyakinkan Vickar, namun menahan sinar laser itu dengan kemampuan sihirnya, menjelaskan kepada Vickar bahwa mereka sama sekali tidak tahu menahu di mana mereka kali ini berada. Yang jelasnya mereka sebelumnya berada di Nanda Parbat dan berakhir di tempat ini. Namun Vickar yang tidak percaya dengan alasan itu meminta mereka untuk menyerah saja. Suara komunikasi atasannya itu memberitahu si Vickar untuk membuat armor teknologinya agar dapat ditingkatkan. Namun sayangnya kemampuan sihir Zatanna membuat kostum Vickar mengalami kerusakan. Sementara tim Hunter mengingatkan Zatanna untuk berhenti melakukan aksinya yang menyerang si Vickar itu karena dia bisa saja membunuh orang yang menyerang mereka berdua. Nah, kita pun kembali ke Nanda Parbat. John Constantine dan Dr. John Peril berjuang untuk menemukan bagaimana cara membuka buku sihir The Book of Magic dan bagaimana cara untuk menyelamatkan Timothy Hunter dan Zatanna yang menghilang dalam kilatan cahaya sebelumnya. Dengan kesimpulan yang dia dapatkan, akhirnya Dr. John Peril menyatakan kepada John Constantine antara ilmu pengetahuan dan sihir tidak ada hubungan yang terkait dan menjelaskan buku sihir tersebut merupakan sejenis teknologi alien yang dipadukan dengan kemampuan sihir. Dia yakin satu-satunya cara untuk membukanya adalah dengan mengambil sampel darahnya tim Hunter, yang kemudian mekanisme penguncian pada buku sihir tersebut yang dikunci dengan 23.000 kunci inskripsi variabel yang berbentuk jelas. Ada 23.000 gen pengkode protein dalam genom manusia. Karena itulah DNA-nya si tim Hunter harus menjadi kuncinya. Dan oleh karena tidak ada tim Hunter di saat ini, maka John Constantine pun berharap DNA ayahnya Timothy agar dapat bisa digunakan. Kita pun kembali ke Wild Area. Serangan sihirnya Zatanna menyebabkan pakaian pelindung armornya si Vickar menyala kembali dengan sendirinya. Vickar yang mengamuk pun kemudian mampu membuat Zatanna menjadi terpental. Dan di saat itu juga mereka berdua dikejutkan dengan hal yang aneh. Akar tanaman muncul dari tanah dan langsung mengikat mereka berdua dan juga menyeret mereka masuk ke dalam tanah. Sementara itu armornya Vickar pulih kembali. Namun atas menghilangnya Zatanna dan
tim Hunter membuat si Vikar langsung melaporkan kepada atasannya orang yang dia buru itu telah menghilang ke dalam tanah. Menurutnya mereka telah diculik oleh Wood Nymphs, peri kayu yang ada di kawasan itu. Meskipun atasannya tidak percaya, Vikar tetap mencoba untuk mencari tahu yang sebenarnya kemana kedua orang yang diburunya itu. Di sebuah gua yang ada di bawah permukaan bumi, sejumlah makhluk gaib menjelaskan bahwa mereka telah lama menunggu untuk bertemu Timothy Hunter. Mereka semua memanggil nama Hunter. Melihat fakta yang demikian membuat Zatanna dan tim Hunter menjadi tidak percaya. Kembali lagi ke Nanda Parbat, John Peril yang sedang menunggu John Constantine membawa ayahnya tim Hunter, yaitu si Jack Hunter. Dan Deadman yang berada di dalam tubuhnya Dr. Mist sekarang bersiap untuk menyuntikkan darahnya Jack untuk mengaktifkan kunci The Books of Magic. Sedangkan Deadman yang merasuki tubuhnya Dr. Mist adalah untuk memperkuat efek magis. Di saat Dr. John Peril melakukan pekerjaannya dengan mesin teknologinya, Deadman yang telah menguasai tubuh Dr. Mist yang dimana akhirnya sekarang mereka mengalami perubahan di lokasi tersebut. Selain Dr. John Peril dan Jack Hunter, para pahlawan Justice League Dark memasuki sebuah portal yang telah mengantarkan Timothy Hunter dan Zatanna berada. John Peril juga memberitahu mereka hanya ada waktu 48 jam saja untuk dapat menemukan tim dan Zatanna untuk dapat kembali. Tidak lama kemudian, John Constantine, Black Orchid, Frankenstein, Deadman dan Madame Xanadu tiba di hutan liar Will Area, tempat di mana sebelumnya Zatanna dan tim Hunter berada di situ. Dalam perjalanan antar dimensi kali ini tidak membuat mereka merasa lebih baik, malahan kali ini mereka menjadi mual yang tidak pernah biasa mereka rasakan. Efek dari itulah di mana membuat si Madame Xanadu menjadi bentuk yang menua. Hal ini bertentangan dengan statusnya sebagai makhluk abadi. Sedangkan Black Orchid, dia berteriak kesakitan di saat tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi menyerupai Swamp Thing, namun tetap berwarna merah ungu. Walaupun dia merasakan sakit, namun dia tidak mempermasalahkannya. Melihat keanehan tersebut, John Constantine mau tidak mau mengakui bahwa perubahan ini sangat menakutkannya. Bahkan dia sadar bahwa dia sama sekali tidak berbohong atau menutupi keegoisannya sama sekali. Meskipun demikian, Deadman menyadari bahwa dia tidak dalam keadaan bentuk tubuh roh, tetapi dia merasakan dia telah hidup kembali ke bentuk yang nyata. Sesuatu di tempat ini telah memulihkan kehidupannya. Namun tidak lama dia merasakan bahagia dalam sepanjang hidupnya menjadi bentuk yang nyata itu. Tiba-tiba ada satu ledakan sinar laser Vikar yang tepat mengenai di kepalanya, sehingga membuat Deadman langsung terkapar dan mati di saat itu juga. Dan dengan peningkatan armornya yang sangat dahsyat, kali ini Vikar memperingatkan kepada mereka semua bahwa mereka ditahan. Jika mereka melawan, mereka akan mati seperti yang dialami Deadman. Cerita langsung melanjutkan di akhir edisi yang sebelumnya, masih berada di Wild Area Epoch. Ya, seperti yang kita ketahui sebelumnya, Boston Brand yang baru saja menyadari dia itu dihidupkan kembali dengan bentuk yang nyata ketika dia baru saja tiba di dunia Epoch yang aneh ini. Namun sayangnya, ketakjubannya itu tiba-tiba dia ditembak mati oleh Vikar the Enforcer. Di saat dia mati, Boston Brand alias Deadman melakukan perjalanannya ke dunia lain dengan bentuk rohnya. Dia melihat cahaya terang di cakrawala dan memutuskan bahwa ini harus menjadi jalan kembali ke teman-temannya. Namun jalannya itu dihalangi pula nih oleh makhluk berapi yang mengaku bernama Infernal Core yang menuntut biaya yang harus dibayarnya. Hal ini membuat si Deadman harus terpaksa bertarung dengan makhluk tersebut. Si penyerang sepertinya mampu membuatnya kewalahan. Namun menurut Deadman sendiri, daripada dia membuang-buang waktu untuk bertarung dengan Infernal Core, dia pun berupaya mendorong makhluk itu keluar bersamanya untuk masuk ke dunia nyata. Nah, di saat mereka masuk ke dimensi dunia nyata, pertempuran mereka menabrak tubuh Vikar yang mengenakan kostum teknologi sihir, membuat Vikar beralih kepada elemen api yang menghantamnya dan sesuai dengan perintah atasannya agar menghancurkan semua sihir yang dia pun segera memberantasnya. Sementara itu di dunia liar bawah tanah The Wild Underground, Zatanna dan tim Hunter yang terkejut mengetahui dari makhluk ajaib yang ada di sana. Mereka berharap tim Hunter untuk menjadi penguasa di tempat itu. Makhluk bernama Alkion menjelaskan bahwa planet ini pernah menjadi surga sihir. Hidup mereka selaras dengan kehidupan umat manusia. Namun sayangnya manusia menjadi iri terhadap kekuatan orang lain dan mulai mengembangkan ilmu pengetahuan sebagai sarana
untuk menguasai dunia liar. Mereka menggunakan ilmu pengetahuan mereka untuk menyembunyikan makhluk ajaib, membunuh jutaan orang. Sebagai tanggapan, penyihir terhebat pada masa itu bangkit dan namanya adalah The Hunter. Alkian pun menjelaskan The Hunter itu adalah nenek moyangnya Timothy Hunter. Berpindah kembali ke alam liar, di saat Frankenstein menyerang Vicar, perintah atasannya menjelaskan dari scanning data makhluk itu, Frankenstein bukanlah ancaman dan memiliki kekuatan sihir yang menjelaskan Frankenstein diciptakan melalui ilmu pengetahuan yang tidak diketahui. Dia tidak boleh dibunuh, hanya dilumpuhkan saja. Melihat kondisi Frankenstein yang dilumpuhkan, Black Orchid langsung menyerang Vicar. Dia dinyatakan sebagai pengacau elemen kelas C yang harus dilumpuhkan juga. Deadman pun juga tidak membiarkan teman-temannya diserang Vicar. Dia pun langsung menyerang Vicar, namun sayangnya setelah menganalisis Deadman, Vicar pun menangkap hantu itu dengan sangat mudah. Sementara Black Orchid dengan bentuk aneh seperti Swamp Thing yang berwarna ungu akhirnya dapat dilumpuhkan oleh Vicar juga, dan sekarang yang tersisa hanyalah Madame Xanadu dengan bentuk yang menua dan John Constantine yang tidak bisa berbohong. Dengan sedikit pertahanan mereka dan teman-teman mereka itu ditangkap, ya terpaksalah John Constantine dan Madame Xanadu akhirnya memutuskan untuk menyerah saja kepada Vicar dengan keadaan yang lemah dan tidak berdaya. Kembali lagi ke dunia bawah tanah alam liar, Alkian menjelaskan kepada Zatanna dan tim Hunter bagaimana ketika semuanya tampak menjadi hilang, The Hunter mencuri beberapa teknologi manusia untuk membuat buku sihir dan mengangkut semuanya ke bumi untuk berlindung. Sayangnya mereka diserang saat mengaktifkan perangkat tersebut dan hanya The Hunter lah yang berhasil mencapai ke bumi. Di sanalah dia menyembunyikan buku sihir The Magic of Books dan membuatnya sehingga hanya seseorang dari garis keturunannya saja yang dapat membukanya. Dan itu tentu saja adalah Timothy Hunter yang akhirnya dapat melakukannya. Dan sekarang ya dia itu berada di Epoch alam sihir supranatural, dan beberapa makhluk ajaib yang ada tersisa di sana berharap tim Hunter lah satu-satunya yang akan memimpin mereka menuju kemenangan atas penindasan manusia terhadap mereka. Kembali lagi nih ke tim pahlawan Justice League Dark yang dibawa oleh Vicar the Enforcer. Di saat dia dalam perjalanan untuk menyerahkan tawanannya kepada atasannya, Epoch dilanda getaran yang kuat seperti gempa, di mana guncangan tersebut menurut layanan komunikasi atasannya adalah bersifat global. Sementara itu, makhluk gaib yang ada di alam liar bawah tanah juga menyadari guncangan tersebut dan menyadari ada sesuatu yang tidak beres di alam mereka. Sedangkan di bumi, Dr. John Perrin menyadari bahwa getaran dari dunia lain melintasi ke dalam dirinya melalui portal yang dia buka dan daya besarnya semakin meningkat. Jika dia tidak menutup portal tersebut, maka akan menjebak Justice League Dark berada di alam Epoch selamanya, dan itu pertanda kiamat akan terjadi di bumi juga. Dan cerita pun bersambung. Dunia Epoch menderita semacam pergolakan lingkungan yang disebabkan oleh kedatangan Justice League Dark. Sejak tiba di sana, masing-masing dari mereka entah bagaimana mereka itu bisa mengalami perubahan yang aneh. Tidak peduli situasi mereka di saat ini, namun yang jelasnya adalah Madame Xanadu yang paling terburuk dengan bentuknya yang keriput, karena selama bertahun-tahun ini dia menjadi makhluk abadi. Saat ini Madame Xanadu dan yang lainnya, John Constantine, Deadman, Black Orchid, dan Frankenstein berada dalam tahanan penguasa dunia Epoch, The Network, yang membenci tentang ilmu-ilmu sihir. Di Nanda Parbat, efek yang terjadi di dunia Epoch membuat suasana di bumi semakin mengkhawatirkan. Terlebih lagi kilatan petir yang memenuhi di atas langit. Semua ini terjadi di saat tim Justice League Dark berteleportasi pada edisi sebelumnya. John Peril menjelaskan bahwa dunia mereka dan dunia Epoch dipenuhi dengan sihir, dan di bumi ini sihir tersebut dikeluarkan melalui pengguna sihir yaitu Zatanna. Sayangnya Epoch tidak memiliki cara alami untuk mengeluarkan energi magisnya karena mereka memaksa para pengguna sihirnya untuk ditaklukkan. Sekarang sebagai hasil dari terbukanya portal antar dunia, semua keajaiban dari Epoch dilepaskan ke dunia ini, tapi tekanannya terlalu besar di kedua sisi. Satu-satunya cara untuk mencegah kehancuran kedua dunia adalah dengan mengirimkan pesan ke tim Hunter dan Zatanna di sisi lain, yang artinya seseorang dari mereka harus masuk ke dalam portal. Tak disangka nih, ayah tim Hunter lah yang menjadi sukarelawan tersebut, di mana dia menyodorkan dirinya untuk masuk ke dalam portal meskipun menurut mereka dia tidak harus melakukannya, yang akhirnya John Peril dan Steve Trevor memberikan Jack Hunter sebuah pesan yang perlu disampaikan untuk Timothy Hunter. Sementara itu di area liar Epoch, The Wild Area of Epoch, Zatanna memberitahu tim Hunter agar tidak mempercayai semua cerita dari peri kayu, yang tiba-tiba Zatanna merasa khawatir dengan kembalinya seorang
seorang mata-mata peri kayu yang berhasil menyusup ke jaringan networknya Fikar. Mata-mata itu menjelaskan kepadanya bahwasannya John Constantine dan teman-temannya telah ditangkap. Mendengar kabar tersebut, Tim Hunter sadar dia tidak punya pilihan lagi untuk tidak mempercayai semua cerita peri kayu sebelumnya yang disampaikan kepadanya, karena sekarang sudah jelas teman-temannya dalam keadaan yang berbahaya. Dengan pengguna sihir Epoch sebagai pasukannya, Tim Hunter bermaksud memimpin mereka menuju kemenangan melawan orang-orang Fikar dan atasannya The Network di saat The Hunter kembali. Sementara itu, Network merasakan kekuatan magis menuju ke arahnya dan Fikar The Enforcer secara sukarela yang akan mengurusnya sendiri, sedangkan atasannya Network melindungi warganya dari badai sihir yang sedang berlangsung di kawasan Epoch. Di saat itu, Konstantin dan yang lainnya telah dimasukkan ke dalam ruangan yang berperangkat aneh dengan mesin itu yang akan menganalisis kekuatan sihir dari masing-masing mereka. Hanya saja mereka telah dipisahkan dari Frankenstein ke tempat yang khusus. Menurut para ilmuwan Network, fisiologi Frankenstein sangat unik dan menarik bagi para ilmuwan tersebut untuk mereka pelajari. Meski dia tidak punya rencana khusus, John Constantine berharap dia bisa mengandalkan Frankenstein untuk keluar dan akhirnya Frankenstein berhasil mencekik leher salah satu ilmuwan Epoch. Setelah melakukannya, Frankenstein pun diharapkan agar menyelamatkan teman-temannya. Di saat mereka menunggu Frankenstein untuk menyelamatkan mereka, Madame Xanadu menyadari dia tidak akan lama lagi di dunia ini. Dia juga memberitahu John Constantine tentang ramalan yang telah dia lihat sebelumnya, bahwasannya dia akan mati di tempat itu. Beberapa dari mereka tidak akan kembali dari Epoch, tapi bagaimanapun situasinya, John Constantine lah yang berhasil melewati portal sebelum ditutup. Dan selain meninggalkan salah satu temannya, John akan memberikan perintah yang menyebabkan kematian Zatanna. Ini adalah kata-kata yang tidak ingin didengar oleh John Constantine, namun kekesalannya akhirnya dapat diimbangi dengan kedatangan Frankenstein. Sementara itu di luar, Zatanna melihat kekuatan Network di langit. Dia punya rencana untuk menghadapi mereka. Ya, daripada menyerang mereka secara langsung, lebih baik dia menciptakan ilusi pasukan yang lebih besar di sisi mereka dan menutupi mereka dari sinyal deteksi. Yang kemudian dia mencari John Constantine. Sementara itu, John Constantine dan yang lainnya berhasil dibebaskan, dan di saat dalam upaya untuk melarikan diri, ternyata jalan yang mereka lewati terhalang oleh sebuah gua. John dan yang lainnya pun terpaksa melarikan diri ke arah yang lain. Lagi pula, terlebih lagi fasilitas Network meledak di tempat mereka. Mereka pun berlari untuk menyelamatkan diri. Sementara itu, Fikar memimpin serangan terhadap pengguna sihir dan Tim Hunter mengumpulkan pasukannya sendiri untuk berperang melawan pasukan Fikar. Dan cerita ini pun tetap bersambung. Cerita ini dibuka di saat kedua kubu sedang berperang di kota Epoch yang berada di dimensi lain, yaitu Tim Hunter yang memimpin pasukan kayu yang melawan pasukan Fikar The Enforcer. Sedangkan di bumi, Dr. John Peril melakukan upaya yang berisiko untuk mengirim Jack Hunter, ayahnya Tim Hunter, untuk melintasi portal dimensi dari Nanda Parbat ke Epoch, di mana tujuan misinya adalah menyelamatkan putranya Tim Hunter yang terjebak di dunia itu. Sementara itu di dalam markasnya pasukan Epoch, John Constantine memimpin tim Justice League Dark untuk melarikan diri dari reruntuhan fasilitas penahanan Network, yang dimana sebelumnya mereka ditahan di tempat itu untuk mempelajari kekuatan mistis mereka dari ilmuwan Epoch. Saat ini mereka berhasil keluar dengan melompat dari gedung Epoch yang berakhir berada di dalam hutan. Meskipun mereka semua masih hidup, Madame Xanadu dengan bentuknya yang keriput menua semakin lama semakin melemah. Dia diamankan oleh Black Orchid, di mana Black Orchid bentuknya telah berubah mirip seperti Swamp Thing, tapi dengan warna ungu yang memiliki ikatan dengan The Red and the Green. Di saat mereka berkumpul, Deadman, Constantine, dan yang lainnya segera mencari tempat yang aman. Namun tiba-tiba ada seorang tentara prajurit tentara Fikar yang menghampiri mereka dengan kendaraannya untuk menyerang mereka. Frankenstein langsung melumpuhkannya dengan sangat mudah. Selanjutnya fokus mereka adalah menemukan Tim Hunter dan Zatanna. Pertempuran yang berkecamuk antara pasukan tentara Network yang dipimpin oleh Fikar melawan kekuatan magis Tim Hunter terus berkecamuk, dan karena pengusiran energi magis dari Epoch ke bumi ternyata telah membahayakan warga Epoch. Menyadari bahwa kedatangan mereka di tempat ini telah membahayakan nyawa orang yang tidak bersalah, Zatanna menyerah dalam pertempuran untuk melindungi warga dengan sihirnya sendiri. Namun makhluk ajaib di Epoch masih
bertekad untuk membalas dendam atas penaklukan mereka, dan tim Hunter berjuang untuk menghentikan mereka dan mendapati dirinya kewalahan. Sementara itu, John Constantine dan yang lainnya tiba-tiba dikejutkan di saat Jack Hunter muncul di hadapan mereka dan bertanya di mana putranya, Tim Hunter. Ayahnya Tim Hunter tersebut menggunakan sihir yang dimana menurutnya dia tidak mengetahuinya bisa terbang mengudara. Setelah mendapatkan kabar dari Constantine bahwa putranya sedang bertempur dengan pasukan Vikar, tiba-tiba Jack Hunter terbang ke lokasi pertempuran. Dia berkata tidak ada lagi kematian, peperangan, dan membuat semuanya menjadi terbekukan. Kemudian dia mencari putranya. Ketika Jack berhasil menemukan putranya, dia menjelaskan bahwasanya seperti yang disampaikan oleh Dr. John Verrill yang ada di Nanda Parbat, mereka harus menciptakan ledakan energi mistik yang besar dan terkendali bersama-sama yang kemudian mengirimkannya kembali ke luar angkasa dan menjauh dari Epoch. Meskipun tim Hunter bingung dengan kata-kata itu yang tidak disangkanya, ternyata ayahnya bisa menggunakan sihir. Dia dan ayahnya langsung melakukan apa yang disuruh ayahnya tersebut. Mereka kemudian bekerja sama untuk mengumpulkan semua kekuatan yang mereka miliki dan menyebarkannya ke luar bumi. Dengan stabilnya dua alam semesta, kedua faksi yang bertikai akhirnya berhenti dalam pertempuran mereka. Mereka pun menghampiri tim Hunter dan ayahnya yang berdiri bersama. Mereka berdua adalah keturunan The Hunter, seorang penyihir yang telah bertempur dalam pemberontakan awal melawan Network. Meskipun semuanya sudah kembali normal bagi mereka, Xanadu dan Orchid masih berubah dan mereka sangat ingin kembali ke bumi dengan harapan karena di bumilah mereka dapat kembali menjalani kehidupan yang normal. Sedangkan kedua ayah dan anak tersebut memutuskan untuk tetap berada di Epoch sebagai raja penyihir di dunia itu. Kemudian setelah mereka kembali ke Nanda Parbat, Xanadu dan Orchid akhirnya kembali ke bentuk mereka yang sebelumnya. Selain mereka berdua nih, yang lainnya masih seperti yang mereka sadari waktu mereka berada di Epoch, sampai kutukan itu yang tanpa mereka sadari akan berakhir sampai waktu tertentu. Meskipun John Constantine tidak bisa lagi untuk berbohong, perubahan tersebut tidak menjadi cukup cepat untuk mencegahnya mengatakan beberapa hal yang jujur tentang perasaannya terhadap Zatanna. Untungnya baginya, dia membebaskan dari segala kebutuhan untuk mendiskusikannya. Yang kemudian John Constantine memberitahu Steve Trevor bahwa dia dan timnya tidak akan mau lagi bekerja sama dengan pemerintah dan Argus. Dia mengundang mereka yang berkumpul untuk bergabung dengannya dalam memecahkan masalah dunia atau tetap tinggal di tempat itu untuk menjadi antek pemerintah. Tentu saja tim Justice League Dark mengikuti langkah kakinya John Constantine yang masuk ke dalam rumah House of Mystery. Di saat itu, Steve Trevor memberitahunya dengan mengabaikan perkataannya dan menjadikan mereka musuh Justice League. Tentu saja John Constantine tidak peduli. Dia bersama yang lainnya masuk ke dalam rumah House of Mystery. Cerita dibuka di gelanggang olahraga pacuan kuda. Di sana ada John Constantine yang diprotes oleh seorang pria yang duduk di sampingnya untuk tidak boleh merokok di tempatnya itu. Constantine mengabaikannya. Mereka ternyata menebak skor pacuan kuda yang hasilnya di luar dugaan Constantine. Tidak disangka tebakan skornya itu menang dengan mengandalkan seekor kuda yang tidak diharapkan unggul pada pertandingan itu. Dia beranggapan kemenangannya itu di saat ini adalah sebuah penawaran dan kekalahan itu seharusnya menjadi pengorbanan. Dia pun menjadi kesal. Meskipun kesal, dia tetap menguangkan undiannya. Namun di saat dia menukarkan nomor undiannya, bukan uang yang dia dapatkan dari wanita kasir. Wanita itu malah memberinya sebuah catatan sebagai hadiah kemenangannya. Ternyata catatan itu bertuliskan The Cold Flame Burns, api dingin yang membakar. John Constantine terlambat menyadari apa yang akan terjadi, dan tepat di saat itu ada ledakan besar yang menghancurkan tempat mereka. Di Washington DC, Steve Trevor menerima kunjungan dari Deadman yang telah merasuki tubuh Larry Ross yang kelebihan berat badan. Ternyata Trevor sengaja memanggil Deadman berkat sebuah penyelidikan Ecto ke alam baka. Meskipun ada kemungkinan bahwa John Constantine akan memarahinya jika dia mendengar pertemuannya ini, Boston telah setuju untuk menemui Kolonel Steve Trevor. Trevor menjelaskan bahwa sebenarnya dia menginginkan Deadman agar bertindak sebagai mata-matanya di tim pahlawan mistis Justice League Dark. Sebagai gantinya, Trevor akan menawari posisi Deadman untuk masuk ke dalam
tim pahlawan Justice League of America, sebuah bentukan lain dari tim pahlawan lain saingannya Justice League. Sebelum Steve Trevor mendapat jawaban dari Deadman, Deadman kemudian malah terburu-buru pergi karena dia merasakan ada gempa besar di dalam bidang ethereal. Boston kemudian mengikuti energi gempa bumi tersebut yang mengarahkannya ke tempatnya si Madam Xanadu yang ada di Greenwich Village. Di tempat itu ada Madam Xanadu dan Frankenstein yang ternyata sudah menunggu kedatangannya. Xanadu yang tampak lebih muda dari yang diperkirakan dibandingkan dengan tampilan dia yang sebelumnya, sekarang dia terlihat sangat muda. Dia menjelaskan bahwa sebentar lagi John Constantine akan tiba dengan membawa berita besar. Nah, tepat pada waktu itu juga John Constantine muncul dalam kepulan asap mengumumkan kepada mereka bahwa seseorang telah mencuri House of Mystery tanpa sepengetahuannya, dan jika mereka tidak mendapatkannya kembali dalam waktu 24 jam mendatang, maka dia akan kehilangan kendali atas rumah itu untuk selama-lamanya. Sementara serangan ledakan di arena pacuan kuda itu memang sekte The Cult of the Club Flame lah yang menyerang Constantine, tapi bukan sekte itu yang mengambil rumah Mystery. Sekarang siapapun pelakunya yang mengambil House of Mystery akan memiliki akses ke semua kengerian House of Mystery. Di saat Madam Xanadu memberitahunya rumah itu belum di tangan sekte The Cult of the Cult Flame, dia memperhatikan wajah John Constantine dan hasilnya yang dia lihat hanyalah kekosongan. Kehilangan di tempat yang seharusnya ditujui oleh seorang pria dan rumah itu sendiri menghilang. Nah, untuk melacak rumah House of Mystery tersebut, John Constantine menggunakan tembakau kering yang ada di rokoknya untuk memanggil Swamp Thing yang hubungannya dengan The Green akan membantunya untuk melacak kayu yang ada di dalam rumah House of Mystery. Masuk akal sih dengan melakukan metode yang seperti itu. Yang kemudian Swamp Thing tidak suka dia dipanggil dengan cara seperti itu ke tempat ini. Dia langsung memarahi Constantine dengan insiden yang pernah mereka alami beberapa waktu yang lalu. Tetapi karena Swamp Thing telah berkenalan dengan Frankenstein sebelumnya, dia pun setuju untuk membantu mereka. Yang kemudian Swamp Thing melakukan pencariannya dengan menggunakan kemampuan The Green-nya. Meskipun dia dapat merasakan bahwa House of Mystery hampir dia temukan, namun ada sesuatu yang gelap yang menginfeksi The Green. Yang kemudian sesuatu yang gelap itu semakin mendekat, yang akhirnya Swamp Thing entah mengapa tiba-tiba menjerit kesakitan. Madam Xanadu ternyata telah meramalkan hal ini, di mana Swamp Thing akan menjadi korbannya dan memberitahu mereka bahwa sekarang akan munculnya mimpi buruk yang akan menghampiri mereka. Baru saja si peramal itu berkata, tiba-tiba mereka semua masuk ke dalam dunia mimpi buruk. Tentu saja apa yang mereka alami ini menjadi bertanya-tanya. Deadman merasakan sepertinya suaranya sendiri yang berteriak. Dia meminta Xanadu untuk menjelaskannya. Si Madam Xanadu malah memberitahu Frankenstein bahwa dia akan bertemu dengan nyala api yang dingin, dan ketika ada petir yang datang, Frankenstein harus menjadikannya seorang teman. Pernyataan Madam Xanadu tersebut membuat Frankenstein menjadi heran, di mana ini adalah mimpi buruk yang menyerang mereka. John Constantine menemukan dirinya berada di sebuah gang dengan kondisi batuk berdarah. Semakin sering dia terbatuk-batuk, semakin banyak darah yang keluar dari mulutnya, di mana darahnya itu membentuk versi dirinya dengan bentuk gumpalan darah yang terdistorsi, menyeringai dan bergumam tentang semua pengorbanan tak berdosa yang harus mereka lakukan. Sedangkan Deadman menemukan dirinya berada di arena sirkus Madison Square Garden yang kosong, yang kemudian dia dikejutkan oleh sekelompok orang-orang sirkus yang berniat memutilasi dan melukainya. Mereka menyebut diri mereka Cannibal Carnival. Madam Xanadu muncul di tempat pemakaman, di mana tubuh-tubuh yang bangkit dari tanah mengingatnya sebagai mantan kekasih mereka. Mayat hidup yang bangkit dari kuburan itu memarahinya karena Madam Xanadu telah mengkhianatinya dan melupakan mereka semua. Sedangkan si Frankenstein menemukan dirinya berada di selokan, di mana dia menemukan The Bread dimakan oleh Spawn, putra mereka sendiri. Spawn kemudian menyerang Frankenstein, namun di saat itu dia diselamatkan oleh apa yang menurutnya seperti petir berwarna merah. Ketika petir itu berhenti, Frankenstein pun menyadari bahwa dia telah dibantu oleh The Flash Barry Allen. Flash percaya bahwa orang yang dia selamatkan itu adalah
monster. Di Fifth Avenue, disitulah ternyata House of Mystery sekarang berada, dan penghuni baru House of Mystery telah menangkap Swamp Thing. Sosok misterius itu telah meramalkan Swamp Thing merupakan bagian penting dari masa depan yang ingin dia tulis dengan House of Mystery yang dia kendalikan, dan Justice League Dark tidak akan bisa menghentikannya selama dia memiliki batu ruby Dreamstone-nya. Sementara Cult of the Cold Flame akan segera melemparkan semua sihir ke dalam konflik, dia akan merebut kendali untuk dirinya sendiri dan dunia akan menjadi milik Dr. Destiny. Dia berkata, The Cold Flame akan segera menyala, semua keajaiban akan bertentangan, tetapi dia datang untuk mengubah persamaan, untuk mengubah hasil pertempuran hebat ini. Dialah sang bapak bumi baru, Dr. Destiny. Yang selanjutnya cerita akan mengungkapkan The Flash yang berada dalam kegelapan. Masih berada di dalam House of Mystery, Swamp Thing yang tubuhnya terikat dengan akarnya sendiri dihadapkan oleh Dr. Destiny yang menciptakan mimpi buruknya dengan batu ruby Dreamstone. Dia menjerumuskan kota New York ke dalam kondisi yang mengerikan, dan itu karena adanya Swamp Thing yang diikatnya. Kota New York sekarang dalam keadaan yang mengerikan. Monster-monster raksasa menguasai kota itu. Sementara itu, Frankenstein yang terjebak di dalam mimpi buruk, dia baru saja dibantu The Flash Barry Allen setelah diserang oleh putra kandungnya sendiri, Spawn. Namun Frankenstein sangat menyadari bahwa putranya yang sebenarnya itu telah meninggal beberapa bulan yang lalu, dan dia menganggap bahwasanya ini semua adalah ilusi belaka. Flash segera menemukan bahwa ilusi ini terdiri dari semacam energi keras yang dapat dia hilangkan dengan cara bergetar pada frekuensi yang tepat. Frankenstein pun kemudian bingung bagaimana Flash tahu dia ada di selokan. Dia juga menyadari dan sedikit kesal bahwa Steve Trevor lah yang ternyata selama ini telah menanamkan alat sinyal Justice League kepadanya tanpa sepengetahuannya. Yakin bahwa dia harus mengumpulkan seluruh tim, dia menyarankan Flash agar mereka menemukan Madam Xanadu terlebih dahulu. Dalam hitungan detik, Flash kembali sambil membawa Xanadu yang sangat kebingungan. Frankenstein pun menyarankan bahwa meskipun kecepatannya tinggi, akan lebih baik jika mereka tetap bersatu karena ini hampir pasti merupakan ancaman magis, dan itulah spesialisasi Justice League Dark untuk mengatasi masalah dan fenomena sihir. Berpindah ke Fifth Avenue yang ada di dalam House of Mystery, Swamp Thing merasa sangat muak semua ocehannya Dr. Destiny yang selalu membanggakan dirinya, yang akhirnya Swamp Thing dapat melepaskan dirinya dari dinding dengan akarnya dan langsung menyerangnya. Dengan keadaan yang marah, Dr. Destiny langsung mengeluarkan ajiannya. Dia membakar Swamp Thing yang membuat Swamp Thing kembali lengket ke dinding. Dr. Destiny memberitahunya bahwasanya dia tahu ketakutan tawanannya itu dan tidak ada satu cara pun untuk melarikan diri. Beralih ke Deadman yang tengah panik menghadapi kelompok sirkus aneh yang disebut Cannibal Carnival. Frankenstein dan yang lainnya akhirnya menemukan Deadman yang sedang diserang oleh Cannibal Carnival yang akhirnya dapat diatasi oleh The Flash dengan menggunakan kemampuan getarnya. Setelah itu mereka tinggal menyelamatkan ada satu lagi dari anggota Justice League Dark yang terjebak di alam mimpi yang mengerikan, yaitu tentu saja si John Constantine. John Constantine tengah berjuang melawan hidungnya yang terus mengeluarkan darah. Yang lebih buruk adalah darah itu ternyata tumbuh menjadi sosok dirinya yang kejam yang tidak keberatan menyerang dan membunuh orang-orang yang tak bersalah. Untung ajalah Flash dan yang lainnya datang untuk menyelamatkannya. Namun sayangnya gumpalan darah hidup yang mirip dengan Constantine itu tahu apa yang ada di dalam pikiran John Constantine sendiri, dan karenanya itulah mereka juga tahu cara menghindari serangan dari The Flash. Bahkan mereka juga terlibat kebal terhadap serangan getaran The Flash yang terbukti efektif di tempat yang mengerikan ini. Meskipun gumpalan darah hidup itu berhasil menjebak The Flash ke dalam es yang membuatnya membeku tidak bergerak, Frankenstein dan yang lainnya memutuskan sudah waktunya bagi mereka untuk membantunya. Di saat rekan-rekan timnya membantai gumpalan darah hidup, John Constantine menusuk kakinya sendiri sehingga efeknya membuat gumpalan darah itu menjadi kesakitan. Apa yang dilakukan John Constantine itu dibantu oleh Madam Xanadu dengan mengucapkan mantranya. Akibatnya makhluk-makhluk berdarah itu ditarik kembali ke dalam luka pahanya si John Constantine
dan John Constantine pun mengaku dia bisa saja menangani hal-hal yang seperti ini dengan caranya sendiri. Sementara Frankenstein menghancurkan es balok yang membukukan The Flash. Di saat John Constantine melihat Flash ada bersama mereka, dia menjadi lebih agresif, terutama ketika The Flash salah menyebutkan namanya dengan panggilan nama yang benar. Ini tidak menyenangkan bagi yang lainnya, mengingat mereka menyalahkannya atas masalah ini, ditambah lagi dengan rumah House of Mystery yang telah dicuri. Meskipun demikian, The Flash membujuk mereka yang berdebat dan menyalahkan John Constantine tersebut untuk tetap bersama-sama dalam tim ini. Flash Barry Allen pun juga mengingatkan mereka bahwa akan sangat berbahaya untuk tidak mengatasi masalah ini, di mana masalah ini merekalah yang harus mengatasinya. Dengan keadaan yang kesal, John Constantine menyuruh Flash untuk mencari House of Mystery, dan meskipun sudah diperingatkan bahwa hal itu tidak semudah yang dibayangkan, Flash mempercepat langkahnya dan kembali beberapa saat kemudian dengan berita bahwa rumah itu tersembunyi di dalam penthouse di 905th Avenue. Akhirnya mereka pun berangkatlah ke sana. Namun setelah sampai di sana, John Constantine memutuskan bahwa siapapun yang mencuri rumah misteri dan menculik Swamp Thing pasti menggunakan kekuatan elemental itu untuk menyebarkan kayu ajaib rumah misteri itu ke seluruh kota Manhattan seperti rumput liar. Frankenstein pun merasa bahwasanya dia lebih baik bersama si Flash Barry Allen saja untuk menahan serangan monster mimpi buruk di jalanan. Sementara yang lainnya, yaitu John Constantine, Madam Xanadu dan Deadman, masuk ke dalam rumah dan menyelamatkan Swamp Thing. Di dalam rumah misteri, mereka bertiga bertemu Dr. Destiny yang telah meramalkan kedatangan mereka, menyebut nama John Constantine adalah sebagai seorang penyihir yang terakhir. Dia memperingatkannya bahwa mereka tidak akan dapat menghentikannya karena dia sudah mengetahui setiap gerakan dari mereka. Sambil mencengkeram leher Xanadu, dia menambahkan bahwasannya dia adalah kengerian yang mereka ciptakan dan dia juga adalah kematian mereka, dan mengungkapkan bahwasanya dia adalah ibunya Madam Xanadu. Yang selanjutnya cerita pun diungkapkan pada edisi berikutnya. Masih berada di dalam House of Mystery, Madam Xanadu diluputi oleh penglihatan akan kematian yang mengerikan yang sama sekali belum pernah dilihat sebelumnya. Dalam penampakannya itu, di masa depan 20 tahun kemudian, semua tim Justice League Dark dibunuh oleh Dr. Destiny dan para pengikutnya, yang hanya menyisakan Madam Xanadu dan John Constantine. Ternyata John Constantine dirasuki oleh rohnya Deadman, meminta Xanadu untuk tidak mendengarkan kata-kata Dr. Destiny yang akan membunuh mereka. Saat Deadman yang merasuki tubuh John Constantine, di saat itu jugalah Destiny meminta ibunya untuk tidak mendengarkan kata-kata Deadman. Dr. Destiny memberitahu mereka bahwasanya ini adalah akhir dari semuanya, sama seperti yang diramalkan oleh Madam Xanadu ketika pertama kali mereka bertemu di House of Mystery, di mana di masa depan nantinya Madam Xanadu dan Deadman akan saling jatuh cinta, dan ketika Dr. Destiny akan menghancurkan mereka, di saat itulah Deadman mencium Xanadu dan dunia baru pun dimulai. Di saat ini Xanadu tiba-tiba tersadarkan dari penglihatannya di saat Dr. Destiny memberitahu teman-temannya tentang rahasia besarnya bahwa Destiny adalah putranya. Madam Xanadu membenarkan apa yang dikatakan Dr. Destiny dan mengungkapkan isi penglihatannya kepada John Constantine yang sama sekali tidak suka bahwa dia memiliki lebih banyak penglihatan tentang kiamat di masa depan. Dengan keadaan yang kesal, Frankenstein muak dengan semua ocehan. Dia pun langsung menyerang Dr. Destiny. Di saat itulah John Constantine menyarankan Deadman agar membebaskan Swamp Thing yang sedang terikat di dinding House of Mystery. Serangan Frankenstein yang mengamuk itu dengan menyabet pedangnya membuat iblis Naal yang membantu Dr. Destiny terpaksa menyerang Frankenstein. Iblis yang mengakui itu dia dibebaskan oleh Dr. Destiny. Untuk membelanya, dia menyerang Frankenstein dengan semburan api. Oleh karena kelemahan Frankenstein itu adalah api, ya dia pun menjadi kewalahan, yang dimana juga api itu disebut fire feeders, sehingga membuat Frankenstein tidak bergerak dan menjebaknya di dalam den of the fire feeders. Sementara itu The Flash berlari dengan sangat kencang di sekitar kota Manhattan. Dia tidak menyangka mengalami pengalaman yang seperti ini, sesuatu yang tidak pernah dia alami sebelumnya tentang dunia magis dan sihir. Padahal awalnya dia adalah seorang ilmuwan dan menjadi The Flash. Dia berjuang sekuat tenaga untuk menyelamatkan warga dari serangan supranatural.
Meskipun awalnya dia tidak senang dengan gagasan bahwa ada sekelompok mistikus yang akan diizinkan untuk berbagi nama Justice League, Barry Allen telah memutuskan dia sangat menyukai para anggota Justice League Dark kecuali satu, yaitu John Constantine. Dia tidak menyukainya. Dia bertanya di dalam hatinya dari mana ceritanya dia bisa berada di dalam masalah ini, padahal beberapa saat yang lalu dia adalah seorang anggota dari Justice League bersama Superman, Batman, dan Wonder Woman untuk berjuang bahu-membahu dengan senjata-senjata besar. Tapi entah kenapa nih, beberapa menit berikutnya dia berada di selokan dan bertemu dengan Frankenstein. Dia menyebutkan Steve Trevor yang bekerja di Argus merekrut orang-orang aneh dengan kemampuan supernatural itu ke dalam tim yang disebut Justice League Dark tanpa memberitahu tim Justice League. Sekarang dia bertemu dengan Justice League Dark dan dia menjadi bertanya-tanya kenapa ada segerombolan orang aneh yang tak layak memiliki nama tim yang sama dengan mereka, yaitu Justice League. Tetapi mereka ini membuatnya si The Flash ini benar-benar menyukainya. Hanya satu saja yang tidak disukainya ya tadi, yaitu si John Constantine. Selain dirinya itulah Flash melihat mereka sebagai sosok pahlawan. Mungkin menurutnya dia juga ditakdirkan untuk menjadi orang aneh. Kembali di dalam rumah misteri, pada saat serangan sihirnya, Dr. Destiny menjelaskan bagaimana dirinya sudah lama hidup sendirian dalam kegelapan. Sampai akhirnya di mana sekte Cult of the Cult Flame menemukannya dan memberikannya batu ruby Dreamstone. Dr. Destiny mengungkapkan bahwasanya dia dibesarkan oleh ayahnya, bukan ibunya sendiri, yaitu Madame Xanadu. Dan sekarang inilah dia sudah besar dan tumbuh dewasa untuk melihat masa depan yang sama dengan yang dilihatnya, yaitu kematian. Muak dengan kata-kata Dr. Destiny, Madame Xanadu menyerangnya dengan kepalan tinjunya. Dengan mengeluarkan air matanya, Xanadu menjelaskan dia memang sengaja meninggalkannya karena putranya adalah monster. Ketika Madame Xanadu kembali menghajar putranya yang seperti monster itu dan akan membunuhnya dengan cara mencekiknya sampai mati, John Constantine memberitahu Xanadu bahwasanya sekte Cult of the Cult Flame ternyata hanya untuk memanfaatkannya untuk mengendalikan House of Mystery. Sementara itu, Deadman yang dikeroyok oleh hantu-hantu mimpi buruk menyelamatkan dirinya untuk dapat merasuki tubuh Swamp Thing. Ketika dia berhasil merasukinya, dia menjadi terkejut karena mengetahui Swamp Thing terhubung dengan akar hutan The Green. Namun dia dapat merasakan bahwa ada sesuatu yang lain di dalam The Green di saat ini, dan setelah terbebaskan, Deadman meninggalkan tubuh Swamp Thing untuk melawannya sendiri, sementara dirinya menyelidiki keberadaan yang lainnya. Berkat koneksi melalui Swamp Thing itulah Deadman sekarang dapat melihat pemandangan pikiran House of Mystery. Swamp Thing menggunakan kayu yang ada di rumah itu, ya rumah misteri, untuk menciptakan pasukannya agar membantu melawan mimpi buruk Dr. Destiny. Dan mengingat bahwa House of Mystery memiliki pikirannya sendiri, Deadman sangat ingin memilikinya, membuka pintu bagi kengerian yang membantunya, yang dapat menjebak Dr. Destiny dalam kumpulan tanaman yang merambatnya. Setelah Dr. Destiny berhasil dikalahkan, The Flash pun kembali dan mengumumkan kepada mereka bahwasanya dia telah mengatasi sebagian besar mimpi buruk yang ada di sekitar kota Manhattan, dan dia pun akan segera mencari tugas yang baru. John Constantine menyarankannya agar dia mencari Frankenstein yang masih menghilang, yang dimana kemudian Flash menemukan Frankenstein yang diserang serangga api, karena dengan apilah yang merupakan sebagai elemen yang membuatnya lemah dan tak berdaya. Kesal dengan semua sihir dan iblis yang telah dia hadapi hari ini, Flash Barry Allen pun meninju iblis Null sampai pingsan dan bergegas menyelamatkan Frankenstein untuk kedua kalinya. Dr. Destiny terjebak di dinding yang mencibir mereka semua bahwa semua usahanya adalah untuk Madame Xanadu dan untuk dirinya sendiri. Deadman menoleh padanya untuk bertanya apakah si wanita ini, ya si peramal Madame Xanadu, baik-baik saja. Tetapi Madame Xanadu menjawab dengan canggung, menyadari bahwa dia tidak dapat memberitahu Deadman tentang fakta yang sebenarnya, bahwa dia telah melihat mereka saling mencintai dalam penglihatannya. Dengan mengejek, Destiny pun berkomentar bahwa dia seharusnya sudah belajar sekarang untuk tidak menyimpan rahasia. Dengan marah, dia pun mengatakan bahwa saat pertama kali dia memeluknya, dia telah melihat masa depannya dan monster yang akan dia jadikan. Mengetahui bahwa dia tidak meninggalkannya, dia akan dipaksa untuk membunuhnya. Jadi, Madame Xanadu pun memutuskan bahwa sudah waktunya untuk melakukan apa yang seharusnya dia lakukan sejak awal. Tanpa berpikir panjang, Madame Xanadu mengambil pedang Frankenstein dan langsung mengangkatnya ke atas kepalanya dan bersiap untuk membunuh Dr. Destiny. Dengan perasaan yang terdalam di hatinya, dia memberitahukan sebenarnya ini tidak seharusnya terjadi dan bahwasanya dia akan kembali untuk menaklukkannya. Dengan pedang itulah akhirnya Madame Xanadu memotong batu rubi yang menempel di dadanya Dr. Destiny, yang efeknya membuatnya si Dr. Destiny tidak bisa lagi menggunakan kemampuan sihir gelapnya. Dia merasa sudah capek, yang kemudian menyerahkan batu Dreamstone itu kepada John Constantine
Konstantin memberitahunya agar batu itu tidak hilang lagi. Di saat Madam Xanadu bersiap untuk pergi meninggalkan mereka, John Konstantin memohon jawaban atas pertanyaan yang mengganggu pikiran mereka semua selama ini. Pertanyaan itu adalah, siapa ayahnya Dr. Destiny? Madam Xanadu pun menjawab bahwasanya beberapa rahasia lebih baik disimpan sebagai rahasia saja. Deadman pun mengejarnya, berharap dia baik-baik saja. Meskipun sudah banyak bayangan tentang hubungan mereka di masa depan, dia menolak tawaran Deadman untuk menemaninya, bersikeras bahwa dia lebih suka menyendiri. Madam Xanadu pun meninggalkan Deadman dengan kesadarannya bahwa jika dunia ingin bertahan, dia harus melanjutkan hidupnya dengan sendiri mulai saat ini. Yang selanjutnya, arc cerita Justice League Dark akan terlibat dalam pertempuran segitiga Trinity War. Nah, itulah dia arc cerita Justice League Dark, The Death of Magic. Yang selanjutnya, petualangan tim Magis Justice League Dark memasuki peristiwa crossover gabungan dari ketiga tim pahlawan Super DC. Mereka terlibat dalam pertempuran segitiga Trinity War. Subscribe channel DC Indonesia. Terima kasih bagi yang sudah. Sampai jumpa pada arc cerita Justice League Dark yang lainnya. Yeah.